Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia Fatima dari Info di Manajemen kelas weekend. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum perbankan. Kalian wajib simak dan dengarkan. Hukum perbankan. Hampir semua pelaku usaha pernah berhubungan dan melakukan transaksi dengan bank, baik sebagai nasabah penyimpanan dana maupun sebagai nasabah peminjam dana. Hubungan antara pelaku usaha dan pihak perbankan demikian dekat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana disebutkan pada pasal 1 angka 1 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup pelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Selanjutnya disebutkan pula bahwa bank adalah badan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya disebutkan pula bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Pengertian perbankan merupakan rumusan umum yang mencakup 3 aspek utama, yaitu pelembagaan bank, kegiatan usaha bank, dan cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, maka bank berbeda dengan badan usaha lainnya, karena secara hukum mempunyai status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat yang mempunyai bentuk-bentuk kegiatan. Nah, yang pertama itu menghimpun dana, kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga itu memberikan jasa keuangan. Apa sih itu bank? Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Oleh katanya, pengawasan dan pembinaan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat menentukan sehat dan sakitnya perbankan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pelaku usaha, baik yang menjadi nasabahnya maupun yang belum atau tidak menjadi nasabahnya. Nah, bahkan kondisi perekonomian sesuatu negara seringkali dipengaruhi oleh kondisi kesehatan perbankan di negara tersebut. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsi bank dibedakan atas Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala usaha di bidang jasa perbankan. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat berfungsi sebagai bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan. Jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan. Nah, Bank Indonesia yang pertama. Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai 3 macam status, yaitu sebagai bank sentral, lembaga negara independen, dan badan hukum publik. Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka adalah merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi sebagaimana yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Dalam hal Bank Indonesia sebagai lembaga negara Indonesia, sebagai lembaga negara yang independen, maka Bank Indonesia bebas dari campur tangan dari pemerintah dan atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Di bidang tugasnya, Bank Indonesia berada di luar pemerintah dan lembaga lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR. Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari anggaran belanja dan negara. Nah, selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau cermin dari perkembangan laju inflasi. Nah, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya, dalam hubungan dan pemerintah, maka Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Sebagai pemegang kas pemerintah, maka Bank Indonesia menata usahakan rekening pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu ada bank umum. Apa sih itu bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha serta konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam bentuk lintas pembayaran pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan. Dalam menjalankan usaha di bidang jasa perbankan,
Maka Bank Umum menerapkan dua cara, yaitu pertama, konvensional. Perbankan konvensional artinya menjalankan usaha di bidang jasa. Perbankan memuat cara yang lazim atau biasa dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. Nah, yang kedua itu prinsip syariah. Perbankan syariah, apa sih itu perbankan syariah? Nah, perbankan syariah menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan memperoleh keuntungan bukan dari berupa bunga. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau bisa disebut dengan BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, itu terdapat pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga atau pemindahan bukuan. Pembatasan tersebut dimaksud untuk menyesuaikan dengan fungsi BPR yang ditunjukkan hanya untuk melayani usaha kecil dan masyarakat pedesaan. Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari perusahaan daerah, misalnya koperasi, persenan terbatas, atau bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Bentuk-bentuk lain tersebut adalah bentuk yang bukan badan hukum seperti bank desa, bank karya produksi desa, dan lubung desa. Nah, yang keempat itu ada bank syariah. Bank syariah itu apa sih? Sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah pada dasarnya diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Nah, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lainnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah. Nah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal disebut dengan musyarakah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan bisa disebut dengan murabahah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilih, yaitu bisa kalian sebut dengan jarah. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Nah, bisa disebut dengan ijarah wa iktinah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai mudharabah, yaitu suatu metode pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana, berdasarkan kepercayaan sebagai unsur yang terpenting. Dalam hal ini, kepercayaan merupakan unsur terpenting karena pemilik dana tidak memperolehkan ikut campur dalam pengelola usaha yang dibiayainya. Dalam mudharabah, apabila usaha yang dibiayai mengalami kegagalan yang mengakibatkan habisnya dana, baik sebagian atau seluruhnya, maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik atau pemberi dana. Sebaliknya, usaha yang menerima dana tersebut tidak harus menanggung kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau bahkan kecurangan
yang dilakukan oleh usaha penerima dana. Dengan demikian, karena pemilik dana memegang resiko yang sangat tinggi dari sudut pandang finansial, maka unsur kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dan pemilik dana secara sepihak mengakhiri perjanjian apabila kepercayaan tersebut telah hilang. Nah, sekarang ada penghimpunan dana perbankan. Penghimpunan dana perbankan. Salah satu jenis usaha perbankan adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Pengertian menghimpun dana, fundraising adalah kegiatan usaha mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan menggunakan strategi tertentu, sehingga masyarakat mau menanamkan dana baik dalam bentuk simpanan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan. Maka simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Strategi perbankan untuk meyakini masyarakat agar mau menyimpan dananya di bank antara lain ialah memberikan rangsangan berupa bunga tertentu, kemudahan pengambilan kembali dana, menertibkan sekuritas sekunder, jaminan keamanan atas dana nasabah, dan pelayanan cepat, fleksibel, dan memuaskan. Apa sih itu giro? Giro demand deposito. Nah, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Nah, deposito berjangka, time deposit. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan baik. Ciri-ciri pokok deposito berjangka adalah jangka waktu penarikannya tetap, ditarikan oleh deposan yang namanya tercantum dalam bukti deposito, dan penarikan dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Nah, yang ketiga itu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat dipindahkan. Ciri-ciri sertifikat deposito diterbitkan oleh bank dengan klausula atau tunjuk dengan jangka waktu tertentu, dapat diperjualbelikan sebagai instrumen pasar uang. Bunga dibayar di muka dan dapat dijadikan jaminan. Tabungan, saving deposit. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kredit perbankan. Nah, kredit perbankan itu sumber pembiayaan melalui kredit perbankan atau pinjaman bank. Merupakan salah satu sumber dana yang sangat populer dalam kegiatan usaha. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman yang berasal dari satu bank ataupun dari beberapa bank. Yang disebut dengan kredit sindikasi, selain berpegang pada ketentuan perundang-undangan, pemberian kredit perbankan pada umumnya juga berpedoman pada dua prinsip, yaitu yang pertama, prinsip kepercayaan yang harus dimiliki terhadap nasabah debiturnya bahwa kredit yang diberikan akan sangat bermanfaat, dan yang lebih penting adalah kepercayaan terhadap kemampuan nasabah tersebut untuk membayar kembali utang kreditnya.
Berikut bunga dalam bentuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kepercayaan ini harus berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pemohon kredit dan usaha. Prinsip kehati-hatian atau prudensial principle yang harus dimiliki oleh bank dalam menjalankan usaha harus menerapkan sesuai konsisten seluruh persyaratan dan ketentuan perundang-undang yang berlaku, terutama dalam hal pemberian kredit yang berpedoman pada prinsip kepercayaan dengan berdasarkan pada itikat baik. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dana dari bank ialah adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit yang seringkali dilanggar. Dan seringkali kasus seperti ini tidak mendapatkan saksi yang berarti. Kredit perbankan sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan isi berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Penyaluran kredit hingga kini tetap merupakan satu komponen pendapatan yang paling utama dalam industri perbankan karena menghasilkan keuntungan yang paling besar yang berasal dari bunga kredit. Namun, sebagai sumber pendapat bank terbesar, tentu diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Untuk mengantisipasi resiko ini atau yang sering kali ditemukan yaitu kredit macet. Bank harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hati atau prudential principle. Nah, kredit perbankan memiliki berbagai macam klarifikasi yang antara lainnya ditentukan oleh satu, kegunaan dari kredit investasi sebagai pembiayaan usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Kredit modal kerja sebagai pembiayaan peningkatan produksi. Tujuan dari kredit konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga seperti kredit perumahan. Nah, kredit produktif untuk meningkatkan kegiatan atau produksi suatu perusahaan. Kredit perdagangan untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan. Nah, jaminan kredit dengan jamin yang dilindungi dan didukung oleh jaminan yang nilainya sama dengan jumlah kredit. Kredit tanpa jaminan yang tidak didukung oleh jaminannya dan hanya mengandalkan kepercayaan. Nah, sekian penjelasan tentang hukum perbankan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang baik, kurang dimengerti dan dipaham. Di sini saya masih belajar. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.